Halo semuanya, saya Zara Virginia dari Farmasi Universitas Batam, hendak membuat tugas untuk mata kuliah aplikasi komputer tentang tutorial membuat jurnal. Kita langsung saja. Pertama-tama kita ke page layout dan ubah margin dengan custom sebagai berikut: top bottom 4,67 dan left and right 2,45. Orientationnya portrait A4. Lalu kemudian kita ke bar home untuk menulis title. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran 17. Tidak lupa kita center dan bold. Judul yang kita ambil yaitu Penerapan Teknologi Informasi di Industri Farmasi. Lalu kita ke bagian nama penulis, yaitu Esni. Untuk bagian nama penulis, kita ubah ukuran fontnya menjadi 14 dan italic. Lalu kita lanjut ke keterangan yang berikutnya. Kita copy paste saja. Kemudian kita sesuaikan bagian email di bawah dan ukuran font diubah menjadi 14 Times New Roman, sama seperti penulis. Kemudian bagian email di underline dan kita enter, dan strip 3 enter agar terbentuk garis seperti pada monitor. Kita masuk ke bagian abstrak. Judul abstrak masih dengan font ukuran 14. Kemudian kita ketik abstraknya. Di sini saya copy paste dari jurnal rujukan saya. Kemudian kita sesuaikan fontnya Times New Roman dengan ukuran 10. Dengan format spacing sebagai berikut: before 0 point exactly 11 point. Kemudian kita enter satu kali, masuk ke bagian kata kunci. Kata kuncinya bold. Kita lihat dari jurnal Teknologi Informasi dan Industri Farmasi. Teknologi Informasi Industri Farmasi. Kemudian kita garis lagi dan kita masuk ke bagian inti dari jurnal. Pertama-tama kita modify heading 1 dengan format sebagai berikut. Format fontnya Times New Roman, ukuran 10, bold dan black automatic. Kemudian kita atur format paragraf before 24 point, after 12 point, exactly 11 point. Setelah settingan heading 1, kita buat bab-bab yang ada dalam jurnal. Untuk jurnal yang saya punya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua adalah cara pembuatan obat yang benar, di bab yang kelima ada daftar pustaka, bab 3 dokumentasi, dan bab 4 SAP atau System Analysis and Program. Kemudian bagian ini kita italic karena merupakan bahasa asing. Kemudian untuk subbab yang kedua di bagian bab 2
Kita buat heading 2 dengan format sebagai berikut, sama seperti heading 1, yaitu fontnya Times New Roman ukuran 10, bold, dan automatic black. Untuk format paragraf juga sama, 24 dan 12, exactly 11 poin. Kemudian kita ketik judul subbabnya penerapan teknologi dalam CPOB. Lalu kita masuk ke heading 3, kita modify, formatnya sama seperti heading 1 dan 2, Times New Roman 10 black, automatic black, dan 24, 12, exactly 11 poin. Kemudian kita ketik judul subbabnya. Yang pertama ada teknologi isolator. Dan yang kedua ada teknologi peniupan atau pengisian atau penyimpanan. Untuk sebab-sebab ini, saya hanya menyesuaikan dengan jurnal rujukan saya. Lalu selanjutnya kita isi bagian bab-babnya. Yang pertama kita mulai dari bagian pendahuluan. Saya copy paste dari jurnal rujukan saya. Kemudian kita ubah fontnya menjadi Times New Roman dengan ukuran 10 dan di justify. Untuk format spacingnya exactly 11 poin, before 0, after 4 poin. Kemudian untuk bagian awal paragraf kita sesuaikan dengan judul subbab. Dan untuk beberapa istilah asing kita italikkan. Kemudian untuk bab-bab selanjutnya saya akan tetap copy paste dari jurnal rujukan saya dengan format yang sama seperti bab yang sebelumnya. Di sini saya copy paste bab 2 yaitu CPOB. Kita ubah formatnya ukuran 10 Times New Roman. Lalu kita atur spacingnya seperti sebelumnya, before 0, after 4, exactly 11 poin. Juga kita justify. Kemudian kita rapikan bagian paragraf yang sedikit berantakan.
Kemudian kita lanjut ke subbabnya, sama seperti bab-bab yang awal. Kita edit kembali ke Times New Roman ukuran 10 dan line spacingnya kita ubah lagi before 0 after 4 exactly 11 poin. Tidak lupa untuk kita selalu membuat awal paragrafnya menjorok ke dalam sesuai dengan judul subbabnya. Juga jangan lupa untuk mengecek apakah ada bahasa asing yang belum miring. Lalu kita selesaikan sampai bab terakhir dengan settingan yang sama. Times New Roman ukuran 10 di justify dengan line spacing yang sama before 0 after 4 exactly 11 poin. Kemudian kita jorokkan awal paragraf sesuai dengan judulnya. Lalu begitu selanjutnya sampai bagian daftar pustaka ya teman-teman.
Setelah semuanya sudah selesai, kita blok bagian dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Kemudian kita ke page layout dan kita pilih kolom yang 2. Akan terbentuk 2 bagian seperti ini. Kemudian kita rapihkan bagian-bagian yang terlihat kurang rapi. Kemudian kita lanjut ke bagian page number. Kita tekan di bagian atas. Kemudian kita pilih page number yang top, yang sebelah kanan. Kita ubah angka halamannya menjadi Times New Roman dan di bold. Sekian tutorial jurnal dari saya. Sekarang kita bisa cross check kembali apakah ada bagian-bagian yang masih kurang rapi atau ada kata-kata yang masih belum italik jika itu bahasa asing, juga dengan spacing-spacingnya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.